الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام والإيمان والإحسان. الحمد لله الذي كتب علينا الصيام في شهر رمضان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها من الله الرحمة والغفران. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى والفرقان. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على من أنزل عليه القرآن سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده أهل الصدق والإحسان. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. يقول الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول في آية أخرى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ويقول صلى الله عليه وسلم: أيها الناس جاءكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق فيه الجحيم وتغل فيه الشياطين فيه ليلة خير من 1000 شهر من حرم خيره فقد حرم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita memanjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan karunia dan rahmat nikmat kepada kita. Di antaranya Allah berikan kenikmatan untuk bisa bersama-sama bergegas menyambut seruan Allah, bersama-sama menunaikan ibadah Jumat pada siang hari ini yang merupakan Jumat penghujung di bulan Sya'ban. Kiranya Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima, mencatat semua niat baik kita, langkah kita, hadir kita, dan kiranya Allah jadikan sebagai wasilah kita untuk mendapatkan ampunan, rahmat, dan Allah Subhanahu wa taala catat dalam lembaran-lembaran amal kita. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan bagi kita umat Islam adalah hadiah, adalah karunia. Bagian dari rahmat Allah yang dengannya Allah memberikan kesempatan kepada kita dalam waktu yang singkat, amal-amal yang ringan, tapi Allah berikan balasan kebaikan yang berlipat ganda. Dan ini bagian dari rahmat Allah, di mana Allah SWT dengan kehendaknya memberikan kepada hamba-hambanya waktu-waktu istimewa, momen-momen tertentu, amal-amal tertentu yang manakala kita lakukan pada momen itu suatu ibadah, satu amalan, Allah akan memberikan apresiasi pahala yang sangat luar biasa. Di antaranya di bulan Ramadan. Di lain waktu juga ada. Selain bulan Ramadan juga ada waktu-waktu istimewa. Di antaranya disebutkan bahwa dalam bulan Ramadan ini, di dalam hadis kata beliau, fihi lailatun khairun min 1000 syahr. Bahwa di bulan Ramadan ini ada momen yang sangat istimewa, ada malam yang nilainya lebih baik, bukan sekedar sama, tapi lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan sama dengan 83 atau 84 tahun, yang itu sebetulnya melampaui umur wajar kita. Umat Nabi Muhammad umur standarnya itu kana a'maru ummati ma baina 60 wa 70. Umur umatku itu kisaran antara 60 sampai 70.
Sehingga ini adalah satu keistimewaan. Karenanya seorang hamba yang tahu hakikat dirinya, yang tahu kenapa Allah menciptakannya adalah untuk beribadah, untuk beramal, dan dia tahu bahwa nanti nasibnya ketika menghadap Allah itu ditentukan bagaimana amalnya. Faqul i'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah perintahkan kita untuk beramal dan Allah akan menilai setiap amal kita, dan kelak akan Allah tampakkan. Allah akan sampaikan apa yang sudah kita lakukan. Sehingga seorang hamba manakala tahu hakikatnya bahwa prestasinya ini menentukan nasibnya itu, dia tidak akan menyanyiakan. Bulan Ramadan ini bagi mereka mungkin saat-saat yang sangat ditunggu-tunggu. Bagi orang-orang yang memahami hakikat kehidupannya untuk beribadah, maka momen Ramadan ini adalah momen di mana dia tidak boleh melewatkan. Makanya ulama-ulama dahulu, Masya Allah, kalau kita baca tentang bagaimana sirah para ulama terdahulu, sampai mereka membagi waktu 1 tahun itu menjadi 2. Sebelum Ramadan kurang lebih 6 bulan atau 5 bulan, mereka saatnya untuk berdoa, ingin dapat kesempatan ketemu dengan Ramadan. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamna minhu mutaqabbala. Itu doa-doa mereka. Atau mungkin doa yang sering kita dengar, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballina Ramadan. Tapi kalau Allah mau barik lana fi Rajab itu baru 2 bulan. Karena Rajab, Sya'ban baru sudah Ramadan. Tapi para ulama disebutkan 6 bulan sebelumnya. Begitu masuk Ramadan dia bersungguh-sungguh, lalu 6 bulan atau 5 bulan berikutnya dia selalu berdoa, Allahumma taqabbal minna, taqabbalallahu minna. Karena begitulah kesungguhan mereka, karena mereka paham hakikatnya apa itu Ramadan. Bagi orang, diibaratkan orang yang sedang mencari pekerjaan, Ramadan ini adalah satu peluang pekerjaan yang kerjanya ringan, gajinya gede, bonusnya banyak, majikannya bagus. Inilah Ramadan. Maka orang-orang yang sedang mencari pekerjaan tidak akan melewatkan loker ini, lowongan kerja ini. Bagi para pebisnis, Ramadan ini adalah satu momen dia untuk berbisnis dengan modal yang kecil, untungnya besar. Makanya para ulama, Masya Allah, begitu bersungguh-sungguhnya ketika mendekati bulan Ramadan. Dan Rasulullah SAW pun dalam hadis mengingatkan, di antara kebiasaan baginda menjelang Ramadan selalu mengingatkan. Dalam hadisnya yang sering kita dengar, hadis riwayat Imam Hakim dan beberapa perawi lain, sumbernya dari Abu Hurairah, kata Rasulullah SAW, Ayuhan nas ja'akum Ramadan, wahai sahabatku, akan datang bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah. Para ulama mengartikan berkah ini biasanya 2. Pertama adalah subutul khair wa ziyadatul khair. Jadi pastinya akan ada kebaikan dan tambah. Jadi berkah itu artinya di samping baik dan juga tambah baik. Jadi bulan Ramadan itu sangat istimewa, syahrul mubarak. Disebutkan buka di dalamnya bulan-bulan Ramadan itu, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dibelenggu setan-setan, dan diingatkan fihi lailatun khairun min alfi syahr. Ingat, di malam itu ada yang sangat istimewa nilainya. Para ulama mengartikan lailatun min alfi syahr itu apabila seorang hamba melakukan suatu amal baik yang bertepatan dengan Lailatul Qadar itu dilipat gandakan menjadi 1000 bulan atau lebih. Jadi artinya kita tidak boleh melewati ini. Makanya hadis ini ditutupkan kata Rasulullah SAW, man hurrima khairahu faqad hurim. Sungguh apabila ada orang terlewatkan momen ini, terhalang untuk mendapat kebaikan Ramadan, faqad hurim, sungguh sangat celaka atau sangat sayang. Oleh karena itu, marilah sebagaimana yang dicontohkan teladan dari para salafus saleh, setiap menjelang Ramadan kita menyambut
Pertama, kita menyambutnya dengan rasa syukur dan bergembira. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Hendaknya setiap karunia Allah dan rahmat Allah, bagi kita ketemu Ramadan itu karunia dan rahmat. Bagaimana sikap orang yang mendapat karunia dan rahmat? Fabidzalika falyafrahu. Kita hendaknya bergembira. Bergembira bagi orang mukmin itu diwujudkan dengan rasa syukur, kemudian diimplementasikan dalam tekad yang kuat, al-azmu al-qawi, tekad yang kuat untuk memaksimalkan ibadah kita. Kalau selama ini mungkin 11 bulan, ya kita banyak kurangnya, banyak bolongnya, banyak yang tertinggal. Maka jangan lewatkan. 1 bulan ini kita anggap falyafrahu, kita harus sambut dengan senang hati. Dan para ulama mengatakan apa? Bil azmi, dengan tekad yang kuat, bin niyatus khalisah, dengan niat yang ikhlas. Bagaimana kita menjaga hati kita menghadapi Ramadan ini? Kita niatkan setiap amal saleh kita apa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Yang kedua, segera berbenah diri dengan bersih-bersih lahir maupun bersih-bersih batin. Kata para ulama, yang dimaksud ini adalah bertaubat. Karena bulan Ramadan itu mereka katakan wa huwa musimut ta'at. Bulan Ramadan itu musim orang melakukan ketaatan, dan ketaatan itu sesuatu yang tidak pernah menyatu dengan dosa, maksiat. Makanya para ulama, kalau kita ingin mendapatkan kenikmatan ibadah, melakukan Ramadan itu terasa ringan, tarawihnya, puasanya, dan berbagai macam itu, syaratnya kita harus kondisikan hati kita, bersihkan dulu. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu Maha suci, tidak akan menerima kecuali yang suci, yang bersih. Kita bersihkan diri kita dari dosa, kita bertobat. Baik kita merasa sudah bersalah, ya semua orang itu bersalah. Siapapun kita bicara tobat bukan bicara kalau sudah tua atau habis melakukan dosa. Setiap kita, kullu bani adam khata', setiap kita banyak salahnya. Maka sebaik-baiknya orang yang banyak salah itu bertobat. Dan dengan taubat inilah Allah akan bersihkan hati kita sehingga kita akan ringan. Kata Syekh Fudail bin Iyad, beliau katakan ketika ada yang mengadukan kepadanya, ya wahai Tuhan saya, kenapa saya itu begitu berat melakukan ketaatan, untuk qiyamul lail susah, untuk ini susah, untuk susah. Apa kata beliau? Beliau katakan, qayyadat anta mahbusun qayyadat kadzunubuka. Kamu itu terjerat. Yang membuat kamu itu susah melakukan ketaatan itu karena engkau terjerat oleh dosa-dosa. Karena dosa-dosa ini menjadikan kita berat untuk melakukan ketaatan. Jangankan sampai merasakan nikmatnya beribadah. Untuk beribadah kalau dipaksa itu berat. Sholat tarawih nggak panjang dikit nggak mau. Begitu imamnya agak panjang, udah di belakang batu-batu. Karena dia tidak merasakan kenikmatan. Tapi baginda sholatnya begitu panjang, rukuknya sudah. Kenapa? Karena belum menikmati. Dan itu orang-orang soleh juga seperti itu. Yang ketiga, segera kita mau murojaah. Kita akan melakukan ibadah. Ibadah itu berdasarkan ilmu. Kita nggak boleh ibadah pakai perasaan atau warisan tradisi yang kita tidak tahu dasarnya. Ingat, agama ini wahyu Allah. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu la mardudatun. Orang beramal itu harus pakai ilmu. Makanya kita menjelang Ramadan, kita coba buka lagi fikih tentang puasa, fikih tentang ini, tentang itu. Jangan biasakan kita puas dengan apa yang sudah ada. Orang manusia kan lupa. Apalagi kalau dulu nggak belajar, sekarang juga kita jangan. Orang Islam diantara musibah yang menimpa umat Islam sekarang ini, karena umat Islam kebanyakan tidak tahu dengan agamanya. Ini menjadi musibah. Maka kita usahakan, ya kita ulang lagi, murojaah lagi ilmu-ilmu tentang bagaimana ibadah Ramadannya. Dan yang terakhir, kita bersungguh-sungguh untuk memperbanyak ibadah-ibadah, khususnya ibadah-ibadah Ramadan. Identik sekali dengan ibadah Ramadan adalah membaca Al-Quran, salat tarawih, dan berbagai macam ibadah yang lain.
karena Ramadan adalah bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik dan hidayah, kesempatan untuk bisa berjumpa walaupun masih mungkin 2 atau 3 hari ya. Kalau Muhammadiyah sudah memutuskan nanti awal Ramadan Senin tanggal 11. Kalau kita nunggu ya. Intinya Ramadan pasti tanggal 1 Ramadan itu kita berpuasa. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan untuk bisa berjumpa dengan Ramadan. Allah berikan taufik untuk bisa memaksimalkan ibadah kita, dan Allah SWT berkenan menerima setiap ibadah kita, sehingga kita keluar dari madrasah Ramadan menjadi hamba-hamba yang lebih bertakwa kepada Allah SWT, la'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul